warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Nur Fadilah, NIM-nya 3013-014222000005. Program studi akuntansi semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar akuntansi 2. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama itu, pada materi ini kita akan membahas dua topik utama, yaitu akuntansi perusahaan dagang dan siklus operasi serta aktivitas perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang itu membahas bagaimana perusahaan mencatat transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan, mengelola persediaan, serta menyusun laporan keuangan. Sedangkan siklus operasi perusahaan dagang itu menjelaskan alur kegiatan usaha mulai dari pembelian barang hingga penerimaan kas dari hasil penjualan. Materi ini itu penting untuk membantu kita memahami bagaimana perusahaan dagang itu memperoleh laba dan mengelola aktivitas usahanya secara efektif. Yang pertama ada pengertian perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang itu adalah sistem pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembelian barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang tersebut. Ruang lingkup akuntansi perusahaan dagang itu cangkupan pencatatannya yang menjadi fokus utamanya itu seperti pembelian barang, mencatat semua transaksi pembelian barang dagangan termasuk biaya pengangkutan, potongan pembelian, dan retun pembelian. Penjualan barang itu mencatat transaksi penjualan, potongan penjualan, retun penjualan, dan beban pengiriman barang. Persediaan barang itu mengawasi jumlah dan nilai barang yang tersedia di gudang. Pada awal periode, pembelian tambahan terjual atau hingga akhir periode. Piutang usahanya itu mencatat tagihan kepada pelanggan yang membeli secara kredit. Kas mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas operasional usaha. Penyesuaian akhir periode yaitu memperbarui catatan keuangan agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, seperti penyesuaian persediaan, penyusutan aset, beban yang masih harus dibayar, dan yang lainnya. Tujuan akuntansi perusahaan dagang itu yang pertama menyediakan informasi keuangan yang akurat sebagai dasar bagi pemilik, manajer, atau pihak lain untuk mengambil keputusan usaha, misalnya menentukan harga jual, menambahkan stok, atau mengatur modal. Yang kedua ada pengendalian persediaan, memantau perputaran barang agar tidak ada barang yang menumpuk terlalu lama atau bahkan justru habis sehingga kehilangan peluang penjualannya. Yang ketiga ada mengukur laba atau rugi, menghitung seberapa besar keuntungan yang bersih yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual barang setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Jadi perusahaan dagang itu berfungsi sebagai alat untuk mencatat, mengontrol, dan melaporkan seluruh aktivitas perdagangan agar perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangannya dan beban operasional untuk menghitung laba bersihnya. Jadi jenis perusahaan dalam kegiatan usaha. Berikut ini ada perbedaan ketiga jenis perusahaan berdasarkan aktivitas utamanya. Yang pertama ada perusahaan jasa. Perusahaan yang menawarkan keahlian, tenaga, atau layanan kepada pelanggan sebagai sumber pendapatan tanpa memperjualbelikan barang fisik. Ciri utamanya itu tidak memiliki persediaan barang dagangan. Contohnya, kantor akuntan, konsultan, bengkel, atau jasa pengiriman. Fokus akuntansi ini itu mencatat pendapatan jasa. Yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu membeli barang dari pemasok kemudian menjual kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang. Contohnya toko tembakau, minimarket, supermarket, dan karakteristiknya ini memiliki persediaan barang dagang. Pendapatannya itu berasal dari penjualan barang. Fokusnya itu pada pengelolaan persediaan dan laba kotor. Ciri-cirinya memiliki persediaan barang dagang, tidak melakukan proses produksi. Keuntungan yang diperoleh itu dari selisih harga beli dan harga jual. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu mengolah bahan baku menjadi barang jadi melalui proses produksi. Contohnya seperti pabrik makanan, pabrik mobil, pabrik sepatu, dan lain-lain. Karakteristiknya ini memiliki proses produksi menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin. Memiliki persediaan barang baku, barang dalam proses, dan barang jadi.
karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, tidak ada proses produksi. Perusahaan dagang ini tidak mengelola atau mengubah bentuk barang. Barang yang dibeli dari pemasok langsung dijual kembali ke pembeli dalam kondisi aslinya. Berbeda dengan pabrik yang mengelola bahan baku, kemudian menjadi barang baru. Dan kedua, itu memiliki persediaan barang sebagai aset utamanya. Aset terpentingnya itu adalah persediaan barang dagangan yang siap dijual. Nilai persediaan ini itu dicatat dilaporkan keuangan sebagai aset lancar, karena akan dirubah menjadi uang tunai dalam siklus usaha normal. Yang ketiga, sumber pendapatan utamanya itu berasal dari penjualan barang. Sumber penghasilannya itu utamanya adalah penjualan barang dagangan. Keuntungannya itu dasar dihitung dari selisih antara harga jual barang dengan biaya pengadaan barang tersebut. Keempat, ada penentuan laba berdasarkan selisih penjualan bersih dan HPP. Penjualan bersih sama dengan total penjualan dikurangi ratusan barang dan potongan harga penjualan. HPP atau harga pokok penjualan itu sama dengan biaya total barang yang terjual dalam periode tersebut. Rumus dasarnya, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban operasional. Jadi pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah biaya angkut dikurangi ratusan pembelian dikurang potongan pembelian. Itu menghitung total biaya sebenarnya untuk mendapatkan barang. Rumus penjualan bersih ini, penjualan bersih sama dengan penjualan dikurangi ratusan penjualan dikurangi potongan penjualan. Rumus ini digunakan itu untuk mendapatkan sebenarnya dari penjualan, pendapatan sebenarnya dari penjualan. Rumus harga pokok penjualannya, HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Ini itu menghitung biaya barang yang benar-benar dijual selama masa periode tersebut. Peran akuntansi dalam perusahaan dagang yang pertama itu sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen. Data akuntansi ini itu digunakan untuk merencanakan pembelian, menentukan harga jual, mengatur stok barang, dan mengawasi pengeluaran agar usahanya ini tuh berjalan sesuai dengan targetnya. Yang kedua, itu ada sarana pertanggungjawaban ke pihak eksternal. Catatan keuangannya ini menjadi bukti yang sah untuk dipertanggungjawabkan kepada pemilik, bank, investor, atau instansi pemerintah sebagai bukti kondisi usahanya ini yang sebenarnya. Dan dasar pengambilan keputusan, evaluasi kinerja. Informasi akuntansi ini membantu manajemen menilai apakah usahanya ini untung atau rugi, barang mana yang laku terjual, serta menentukan langkah strategis selanjutnya. Yang keempat, ada menjaga kelangsungan usahanya dengan pencatatan yang rapi. Pemilik ini dapat memantau aliran kasnya, persediaan, dan hutang piutangnya, sehingga risiko kerugian atau bahkan kebangkrutan bisa dicegah sejak dini. Siklus operasi dan aktivitas perusahaan dagang. Pengertian siklus operasi perusahaan dagang ini adalah rangkaian kegiatan usaha yang berulang secara terus-menerus secara sederhana, yaitu menggunakan uang untuk membeli barangnya, kemudian menjual barang tersebut, dan kemudian mendapatkan uang kembali. Itu tuh keuntungannya. Akuntansi ini berfungsi sebagai sistem pencatatan seluruh transaksi pembelian dan penjualan barang tersebut agar tercatat secara rapi dan jelas. Ruang lingkupnya itu meliputi seluruh pencatatan inti usaha pembelian barang, seperti mencatat semua transaksi pengadaan barang dagangan. Penjualan barang itu mencatat transaksi penyerahan barang kepada pembelinya. Persediaan ini mengawasi jumlah dan nilai barang yang ada di gudangnya. Piutang usahanya ini mencatat tagihan dari penjualan secara kredit. Kasnya mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran uang. Dan kemudian penyesuaian akhir periodenya ini memperbarui catatannya agar sesuai kondisi nyata di akhir periode. Tujuannya yang pertama itu menyediakan informasi keuangan sebagai dasar untuk memutuskan pembelian, harga jual, atau strategi usaha, dan pengendalian persediaan. Yang kedua, memastikan stok barangnya ini cukup, tidak menumpuk terlalu lama atau bahkan hilang. Yang ketiga, pengukuran laba, menghitung seberapa besar keuntungannya atau kerugian yang didapatkan oleh perusahaan. Siklus operasi perusahaan dagang. Lalu siklus operasi ini tuh berjalan berurutan dan berulang. Tahapannya itu meliputi kasnya sebagai modal awal berupa uang tunainya. Kemudian uang yang digunakan untuk membeli barang itu disebut persediaan. Dan barangnya kemudian dijual kembali ke pembeli. Penjualan.
Dan jika dijual secara kredit akan timbul tagihan, yaitu dicatat sebagai hutangnya. Dan kembali lagi ke kas, tagihan ini dilunasi, uang kembali masuk ke kas untuk diputar kembali. Pencatatan transaksi setiap tahap wajib dicatat secara sistematis dan teratur. Transaksi utamanya itu yang sering dicatat adalah pembelian barang, penjualan barang, penerimaan uang, pengeluaran uang, jadi semuanya ini tuh menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang akurat. Aktivitas utama perusahaan dagang. Yang pertama itu ada aktivitas pembelian. Jadi seluruh kegiatan pengadaan barangnya itu untuk dijual kembali. Pencatatannya ini bisa pembelian secara tunai maupun kredit. Pembelian secara tunai itu pasnya berkurang, persediaannya itu bertambah. Pembelian kredit ini usahanya bertambah, kemudian persediaannya itu ikut bertambah. Faktor pemasoknya ini dokumen utama untuk mencatat pembelian, berisi tentang detail barang, harga, dan syarat pembayaran pengakuan hutang usaha. Kewajibannya ini untuk membayar pemasok, kemudian dicatat pada saat barangnya diterima. Sistem perpetual, pemeriksaan kondisi barangnya, verifikasi kualitas dan kualitas barang, kemudian dilakukan pencocokan dengan purchase order. Yang kedua adalah aktivitas penjualan, kegiatan menjual barang kepada pelanggan, yaitu mencatat transaksi penjualan tunai maupun kredit, menerbitkan faktur penjualan sebagai bukti penyerahan barang tersebut, mencatat piutang usaha jika barang dijual secara kredit, dan menghitung pendapatan sesuai dengan harga jual yang telah disepakati. Lanjut, ada aktivitas penerimaan kas. Segala uang yang masuk ke dalam perusahaan, uangnya itu hasil penjualan barang secara tunai dan pelunasan piutang dari pelanggan yang membelinya secara kredit. Sumber penerimaan lainnya yang sah juga. Kemudian ada aktivitas pengeluaran kas, yaitu segala uang yang keluar dari perusahaan. Pembayaran pembelian barang ini secara tunai untuk melunasi utang kepada pemasok, membayar biaya operasional seperti sewa, listrik, gaji, dan transportasi, membayar kewajiban lain yang harus dipenuhi, dan penyimpanan pengendalian persediaan pencatatan ini masuk atau keluarnya. Dan setiap barang yang masuk dicatat dengan detail seperti tanggal, jumlah, dan harga. Dan setiap barang yang keluar ini terjual, dicatat untuk menghitung HPP. Sistem perpetual versus periodik. Sistem perpetual ini persediaannya ini diperbarui setiap transaksi real time. Sistem periodik ini persediaannya itu dihitung pada akhir masa periodenya atau stock name. Penilaiannya ini berdasarkan persediaan FIFO, first in first out, barang yang pertama masuk pertama kali keluar, dan LIFO, last in first out, barang yang terakhir masuk pertama keluar. Weighted average itu rata-rata tertimbang dari harga pembelian. Dampak pada laporan keuangan itu metode penilaian mempengaruhi HPP dan laba bersih. Persediaan akhir ini adalah aset di neraca. Hubungan siklus operasi dengan pencatatan akuntansi. Jadi, setiap kegiatan dalam siklus operasi ini itu pastinya menghasilkan bukti transaksi yang sah. Dan bukti ini pula yang menjadi dasar pencatatan dalam akuntansi. Yang pertama itu bukti pembelian. Fakturnya itu yang diterima dari pemasok, dicatat ke dalam jurnal pembelian. Fakturnya itu berupa rincian barang, harga, dan syarat pembayaran yang menjadi bukti yang sah bahwa perusahaan itu benar-benar membeli barang tersebut. Yang kedua itu ada penjualan. Faktur penjualan yang diberikan kepada pembeli. Sistem pencatatannya ini dicatat ke dalam jurnal penjualan. Kemudian faktur ini itu menjadi bukti penyerahan barang dan hak perusahaan untuk menerima pembayaran. Dan ketiga itu ada penerimaan kas. Bukti transaksinya itu berupa kwitansi atau bukti store dari bank, dicatat ke dalam jurnal kas, masuk menjadi bukti yang sah bahwa uang itu benar-benar masuk ke kas perusahaan. Yang keempat itu ada pengeluaran kas. Bukti transaksinya itu berupa bukti pembayaran, kwitansi, ataupun cek, dicatat ke dalam jurnal kas keluar dan menjadi bukti yang sah bahwa uangnya itu telah dikeluarkan untuk keperluan usahanya. Alur pencatatannya itu semua transaksi awalnya itu dicatat di jurnal umum atau jurnal khusus, kemudian dipindahkan ke buku besar untuk dikelompokkan per akunnya. Dan hasil akhirnya ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan.
Dampak aktivitas usaha terhadap laporan keuangan. Jadi setiap kegiatan usahanya ini tuh langsung dapat mempengaruhi isi laporan keuangan perusahaan. Seperti neraca, laporan posisi keuangan. Jadi itu menunjukkan kekayaan, kewajiban, dan modal perusahaan pada satu waktu tertentu. Seperti persediaan. Aset utamanya itu yang dinilai berupa terus-menerus bertambah saat beli barang, berkurang saat barangnya terjual. Piutang usahanya itu hak menagih uang dari pelanggan. Biasanya itu muncul pada saat penjualan kredit, berkurang itu saat pelanggan membayarnya. Kasnya, aset itu paling mudah dicairkan, nilainya itu berubah setiap ada uang yang masuk atau keluar. Laporan laba rugi. Jadi itu menghitung hasil usaha selama satu periode. Pendapatan penjualnya itu total uang yang dihasilkan dari penjualan barangnya. Harga pokok penjualannya sama dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang yang sudah terjual. Laba kotornya ini selisih antara pendapatan penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Laba bersih sama dengan hasil akhir keuntungan setelah laba kotor dikurangi semua biaya operasional usahanya. Dan yang laporan arus kasnya ini mencatat aliran uang masuk dan keluar. Arus kas operasi ini uang dari kegiatan utama usaha seperti pembelian barang, jual barang, bayar gaji, dan arus kas investasi ini uang untuk membeli aset jangka panjang seperti kendaraan atau peralatan. Arus kasnya ini pendanaan uang yang berasal dari peminjam atau setoran modal dari si pemilik ini. Kesimpulan tentang akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi ini adalah sistem pencatatan yang dirancang khusus untuk mencatat, mengelompokkan, dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dagang. Ciri utamanya ini adalah perusahaannya itu hanya memiliki barang dari pemasok, lalu kemudian menjual kembali tanpa mengubah bentuk barangnya. Fokus utamanya adalah pada pengelolaan dan persediaan, pencatatan transaksi jual beli, dan perhitungan harga pokok penjualan serta laba usahanya. Ya, tentang siklus operasi. Siklus ini itu adalah rangkaian kegiatan yang berulang secara terus-menerus menggunakan kas untuk membeli barang, menyimpan persediaan, menjual barang, kemudian ditagih, pembayarannya uang kembali lagi ke kas. Semua langkah ini itu wajib dicatat dengan rapi karena setiap transaksi akan langsung memengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan hasil akhir laporan keuangan. Pencatatan yang benar akan membantu perusahaan itu untuk memantau kinerja dan mengambil keputusan yang tepat. Demikian pembahasan materi akuntansi perusahaan dagang dari saya. Apabila ada kekurangan dalam pengucapan dan penyampaian, saya memohon maaf. Semoga materi ini itu dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.